Keuangan yang sehat adalah kunci seseorang bisa mencapai target yang didamba. Tapi, bagaimana sih cara membangun keuangan yang sehat? Hai, kenalin, gue Bro Rian. Di video kali ini, gue mau membahas mengenai tentang cara membangun keuangan yang sehat. Lo sering nggak atau sedang mengalami dimana setiap lo gajian, duitnya nggak sampai akhir bulan. Alhasil, ketika akhir bulan, lo hanya makan mie instan doang. Atau mau jadi orang yang kaya, tapi tidak punya yang namanya aset. Ya, boro-boro punya aset. Mau tabungan aja, punya tabungan aja, nggak punya. Sulit untuk menabung. Wah, sangat-sangat tidak sehat sekali ya. Untuk bisa mencapai sesuatu, tentunya butuh proses dan pengorbanan. Yang memang klise sih, tapi jalurnya memang seperti ini. Mau atau tidak mau, semua keputusan ada di lo. Daripada nikmati yang sesaat aja, untuk hari ini aja, atau untuk besok aja, ya bagaimana kita bentuk aja biar bisa sampai tua dan bisa happy. Oke, mari kita coba lihat cara yang dapat membantu kita untuk membangun kesehatan keuangan kita. Nah, gue mengambil dari metodenya James Clear dari buku Atomic Habits. Nah, diharapkan dari buku ini bisa membantu kita membangun kesehatan keuangan yang lebih sehat lagi. Yuk kita pelajari. Let's go. Yang pertama, fokus pada perubahan kecil dan konsisten. Nah, gimana tuh? Artinya kita jangan langsung cepat-cepat untuk memotong biaya-biaya kita. Jangan langsung langsung besar sekali dalam melakukan perubahan. Mulai dari yang kecil dulu sebelum menjadi besar. Ya, kecil-kecil menjadi gunung. Konsisten adalah kunci. Kita lakukan yang kecil dulu, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, sampai kita mencapai yang namanya target yang telah kita rencanakan. Dan paling penting di sini adalah konsisten. Yang kedua, buat kebiasaan yang dapat otomatis. Buat kebiasaan lebih mudah dengan sistem otomatis. Maksudnya bagaimana? Salah satu cara untuk memastikan kebiasaan keuangan kita berjalan lancar adalah dengan mengotomatiskan prioritas. Prioritas kita apa? Nah, James Clear menyarankan untuk membuat proses kebiasaan menjadi lebih mudah. Yang awalnya sulit, buatlah jadi mudah. Contoh, kalau ada soal yang mudah dan yang sulit, kira-kira lo mau ambil yang mana? Yang lo tahu dulu, yang lo rasa gampang dulu. Ya, seperti itu. Nah, dalam keuangan semacam itu juga. Kita bisa mengatur sebagian gaji kita otomatis. Yang awalnya kita melakukan investasi secara manual, buatlah investasi secara otomatis. Agar hal ini tidak memberatkan kita. Dengan adanya sistem otomatis yang telah kita rancang dan telah kita buat. Yang ketiga, buat schedule 2 menit dalam mengatur keuangan kita. Nah, di sini sisihin waktu lo spending 2 menit saja untuk mengatur keuangan. Ya, ini fungsinya untuk apa? Agar kita bisa mengetahui keuangan kita dan perencanaan kita. Apakah sudah mau capai target atau belum? Kita bisa juga menjadi monitoring. Ini bisa menjadi monitoring kita terhadap keuangan kita. Kita bisa mengetahui, oh ini sudah sampai mana, oh ini ada pengeluaran, oh ini ada pemasukan. Ini sangat bermanfaat. Kita bisa men-track keuangan kita itu kemana. Ya, supaya tidak bocor. Yang keempat, buat lingkungan yang mendukung kebiasaan keuangan kita. Nah, lingkungan ini perannya sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Ya, memang begitu, lingkungan sangat berpengaruh itu. Kalau misalnya kita mempunyai teman-teman yang hobinya
clubbing, kafe-kafean, yang hobinya boros, ya kita pasti ngikut kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat keuangan kita tidak sehat. Ya, kita bukan menjauhi, tapi buatlah waktu-waktu tertentu. Jangan sampai keuangan yang telah kita target bisa merusak karena adanya hobi teman-teman kita yang tidak sama dengan kita, atau tujuan keuangan kita, atau kebiasaan kita yang hobinya melihat barang-barang di aplikasi. Ini juga bisa mendistraksi kita. Ketika kita melihat scrolling TikTok, scrolling aplikasi belanja, ini bisa mendistraksi kita. Yang awalnya kita tidak butuh, akhirnya menjadi butuh karena hobi kita untuk melihat barang-barang yang padahal belum kita butuhkan. Yang kelima, buat identitas diri kita sebagai pondasi kebiasaan keuangan. Ini maksudnya kita membentuk sebuah identitas yang awalnya kita tidak mempunyai peran dari tanggung jawab keuangan ini. Kita mengartikan diri kita sebagai orang yang bijaksana dalam setiap keputusan pengambilan keuangan, dalam keputusan dalam pengeluaran keuangan. Sehingga ketika kita tahu bahwa diri kita adalah orang yang penuh tanggung jawab terhadap keuangan kita, maka kita bisa bijaksana dalam setiap penentuannya. Jadi, untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat, kita mulai dari perubahan yang kecil, mengotomatiskan prioritas, buat aturan 2 menit untuk perencanaan keuangan kita, memilih lingkungan yang tepat, dan menjadikan identitas kita sebagai fondasi. Kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dijalankan dengan konsisten, hasilnya bisa luar biasa. Ingat, perubahan besar dimulai dari perubahan yang kecil. So, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share apabila ini bermanfaat juga untuk teman-teman kalian dalam perencanaan keuangannya.